Halo anak-anak semua, kembali lagi kita belajar di channel ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 5 dari tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Setelah berolahraga bela diri, tiba-tiba kepala Edo terasa pusing. Edo teringat jika peredaran darah pada tubuhnya pernah terkena gangguan tekanan darah rendah. Kemudian Edo beristirahat di ruang UKS. Tahukah kamu penyebab terjadinya tekanan darah rendah? Bacalah artikel tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia, baik dari surat kabar, majalah, maupun internet. Tuliskan nama gangguan dan penyebab-penyebabnya. Contoh, nama gangguan yang pertama adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi bisa disebabkan merokok, kelebihan berat badan, atau obesitas, kurang bergerak, konsumsi garam berlebihan, dan konsumsi alkohol berlebihan. Contoh gangguan yang kedua adalah jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah utama yang memberi pasokan darah, oksigen, dan nutrisi untuk jantung menjadi rusak. Biasanya kondisi ini disebabkan oleh plak kolesterol dan proses peradangan. Gangguan organ peredaran darah yang lainnya, coba kalian cari dan tuliskan apa penyebabnya. Kesehatan begitu penting bagi kehidupan manusia. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan kita. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan tubuh manusia? 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Kesehatan adalah anugerah yang paling berharga bagi setiap insan manusia. Buat apa banyak harta tetapi badan kita sakit? Ada juga yang mengatakan, health is not everything, but without health, everything is nothing. Memang kesehatan itu bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tiada artinya. Saat sakit, kita akan mengalami banyak kerugian. Selain biaya berobat yang mahal, waktu produktif kita juga terbuang percuma. Kita yang biasanya per jam dibayar 100.000, maka dalam satu hari saja sudah 2.400.000. Uang yang seharusnya kita dapatkan akan terbuang percuma. Kalau kita sakit selama sebulan, berapakah uang yang seharusnya masuk ke tabungan kita? Itu hilang begitu saja. Menurut Hendrik L. Bloom, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan. Dari 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan tersebut, ternyata faktor perilaku memiliki pengaruh yang cukup besar. Kemudian diikuti oleh faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Keempat faktor di atas memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi. 1. Faktor perilaku. Perilaku masyarakat yang sehat akan menunjang dan berdampak semakin meningkatnya derajat kesehatan. Hal ini dapat kita lihat dari semakin banyaknya penyakit berbasis perilaku dan gaya hidup. Misalnya, kebiasaan pola makan yang sehat dapat menghindari kita dari serangan banyak penyakit, antara lain jantung, darah tinggi, stroke, obesitas atau kegemukan, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Kebiasaan atau perilaku mencuci tangan sebelum makan akan menghindarkan kita dari penyakit saluran pencernaan, misal diare, dan lain sebagainya. Perilaku menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur dapat mencegah penyakit seputar kesehatan gigi dan mulut. Dan masih banyak perilaku atau kebiasaan yang berpengaruh terhadap kesehatan. 2. Faktor lingkungan.
Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perbandingan angka orang sakit yang signifikan terjadi antara lingkungan yang bersih dengan lingkungan kumuh atau kotor. Beberapa penyakit yang sering menjangkiti masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh antara lain demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan pernapasan. 3. Faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya fasilitas yang mudah terjangkau dan dengan mutu pelayanan yang baik, akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas harus diikuti dengan keterampilan tenaga kesehatan yang merata, mencukupi, dan mempunyai kompetensi di bidangnya dalam pelayanan hingga tingkat pelosok desa. 4. Faktor keturunan. Banyak penyakit yang dapat kita cegah, misalnya dengan cara membersihkan lingkungan. Namun, sebagian penyakit tidak dapat kita hindari, seperti penyakit keturunan. Semakin besar risiko penyakit keturunan, maka akan semakin sulit meningkatkan derajat kesehatan. Untuk mencegah penyakit keturunan, perlu adanya konseling perkawinan yang baik. Keempat faktor di atas saling berpengaruh dan tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, upaya pembangunan sarana kesehatan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan secara simultan. Upaya yang dilaksanakan harus komprehensif, mencakup upaya preventif atau promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah sebagai pembuat regulasi harus berperan aktif dalam pembangunan sarana kesehatan serta pelaksanaan kesehatan secara menyeluruh. Berdasarkan bacaan di atas, buatlah kesimpulan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan manusia. Jadi, kesimpulannya adalah 4 faktor yang memengaruhi kesehatan manusia adalah faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor pelayanan masyarakat, dan faktor keturunan. Keempat faktor tersebut saling berpengaruh dan tidak berdiri sendiri. Menari juga merupakan kegiatan yang menggerakkan anggota tubuh. Dalam menari, hendaknya menggunakan pola lantai supaya gerak yang diperagakan lebih indah. Dalam menari, kadang-kadang juga dilengkapi dengan properti tari. Pada tema sebelumnya, kamu sudah belajar mengenai pola lantai. Pada pembelajaran 2 di subtema ini, kamu juga sudah mengenal tentang properti tari. Coba cari tahu kembali mengenai pola lantai dan properti tari. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan pola lantai? Kamu dapat melakukannya dengan cara mengingat kembali pembelajaran pada tema-tema sebelumnya. Jadi, pola lantai adalah pola yang dibentuk sebagai cara bagi penari dalam berpindah, bergerak, ataupun bergeser posisi untuk melakukan penguasaan panggung supaya tampak lebih menarik. Sekarang coba gambarkan bentuk pola lantai kelompok yang sudah kamu kenal pada kolom berikut. Masih ingatkah kalian macam-macam pola lantai? Jadi, pola lantai ada yang berbentuk garis horizontal, garis vertikal, garis miring atau diagonal, dan garis lengkung. Siti dan teman-temannya menari. Mereka melakukan gerak tari dengan alat. Perhatikan gambar gerakan mereka. Ini gerak pertama, dan ini gerak yang kedua. Apa alat yang digunakan Siti dan teman-temannya untuk melakukan gerak tari? Coba tebak alat apa yang dimaksud? Iya, yang dipakai Siti dan teman-temannya adalah busur panah. Bagaimana Siti dan teman-teman menggerakkan propertinya? Uraikan gerakan Siti dan teman-teman sesuai pengamatanmu terhadap gambar di atas. Sebelum kamu menguraikan, coba kamu tirukan terlebih dahulu gerakannya. Peragakan dengan pola lantai yang terlihat pada gambar.
Tubuh manusia memang hendaknya banyak bergerak. Dengan bergerak seperti berolahraga dan menari, denyut jantung akan meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Jarang berolahraga membuat peredaran darah di seluruh tubuh terganggu. Dampaknya peredaran darah terganggu dan akan timbul banyak penyakit. Edo tidak mau sakit-sakitan. Oleh karena itu, Edo ingin banyak melakukan gerak. Seperti sore itu, Edo mengajak Udin bersepatu roda. Mereka beradu cepat. Jarak garis start dibuat di depan rumah Udin, sementara garis finish ada di depan toko Jaya. Jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakkan badan supaya kita tak pernah sakit. Hitam legam, burung gagak, terbang bebas di langit tinggi. Okelah kawan, ayo bergerak, bersepatu roda sesuka hati. Tahukah kamu isi pantun yang diucapkan Udin dan Edo di atas? Tuliskan isi pantun tersebut dalam kolom berikut. Kalian sudah pernah membahas isi dari bermacam-macam pantun pada pembelajaran sebelumnya. Jadi kalian sekarang pasti bisa menuliskan isi pantun yang diucapkan Udin dan Edo. Akhirnya pembelajaran kita untuk hari ini telah selesai. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.